Halo teman-teman, jumpa lagi di channel ini. Hari ini hari Kamis tanggal 31 Maret 2022. Sebelumnya saya ingin mengingatkan bahwa MC Saham mengadakan grup premium khusus yang disertai oleh berbagai fasilitas menarik, mulai dari pembelajaran khusus analisa teknikal, signal trading, portfolio review, e-learning, dan masih banyak lagi. Karena grup premium ini baru dibuka, maka ada diskon harga besar-besaran. Jadi bagi teman-teman yang tertarik bisa langsung join di grup Telegram dulu. Link sudah saya sediakan di kolom deskripsi di bawah. Di dalam video ini saya ingin membahas atau mereview mengenai beberapa ajuan saham yang telah diajukan oleh teman-teman kita di grup Telegram dan Instagram secara gratis. Ingat ya, disclaimer on tidak menyarankan untuk memperbelikan dan memperjualkan saham. Hasil analisa saya perlu direvisi kembali dengan analisa masing-masing. Untuk teman-teman yang belum join di grup Telegram saya, bisa segera join di grup Telegram saya. Link sudah saya sediakan di kolom deskripsi di bawah. Serta jangan lupa untuk follow Instagram saya dengan username mc_saham. Saya akan mengupdate saham-saham pilihan saya untuk dibagikan ke teman-teman melalui grup Telegram dan Instagram. Maka dari itu alangkah baiknya teman-teman join di grup Telegram saya dan follow Instagram saya agar tidak ketinggalan pilihan saham yang menarik. Jika video ini bermanfaat, mohon bantuannya untuk diklik tombol subscribe dan like-nya, serta jangan lupa untuk tekan loncengnya agar mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ini. Oke, langsung saja kita ke ISG. Hari ini closing di 7.071 untuk kondisi ISG, sementara yang masih bullish. Hati-hati ya, di sini sudah kelihatan adanya divergence ya. Ya ada divergence lah ya di sini kalau saya lihat ya. Ada divergence di ISG, kalau memang potensinya turun untuk ISG ya maksimum koreksinya di 6.850 ini max ya, di arah sanaan. Jadi ya untuk ISG kalau memang nanti terjadinya koreksi ya berarti kita nanti siap untuk buy on weakness, baru kita bisa take profit nanti akhir-akhir ya. Untuk ISG masih oke. Meskipun nanti koreksi ya overall masih bullish ya. Lanjut, di sini ada saham ADMR. ADMR hari ini naik 10% lagi ya. Wow. Keren. Ini ADMR naik terus nih ya. Kita yang mau beli tapi diangkat naik jadinya nggak sempat beli. Tapi yang sudah beli ya bagus. Hari ini ADMR naik 10%. Sesuai dengan target area resistance yang sudah saya buat di harga 2270 hingga 2410 ini merupakan area taking profit ya. Rasio ini atau harga ini saya dapatkan dari rasio Fibonacci. Seharusnya sudah bisa taking profit ya di ADMR ini. Hati-hati kalau dia rejection, ya potensinya cukup besar. Next targetnya di 1930 kalau ini reject ya. Jadi untuk ADMR mungkin segitu dulu. Ini sudah memasuki area take profit. Kita lanjut, di sini ada saham IMCS. Untuk IMCS, hari ini closing di 430 dengan persentase min 3,15%. Kalau saya lihat kemungkinan besar ya IMCS sebentar. Oke, wait. Biar saya perjelas dulu. Mungkin untuk IMCS hari ini koreksi ya untuk melakukan retest ya kalau saya lihat ya. Ini kalau memang retest ya potensinya retest di harga 414, 420 di area sanaan. Dan kalau memang seumpamanya berhasil reject, next targetnya di harga 470 untuk MJS area supportnya ya. 470 hingga 486 ini area supportnya untuk area untuk area resistnya. Untuk area resistnya. Dan untuk area supportnya di harga 418 ya. 414, 416, 418 di arah sanaan untuk MJS. Tapi kalau dia memang dengan terpaksa berhasil break 418 ya ada potensi untuk turun lagi ke 390. Oke ya. Kita lanjut, di sini ada saham MPPA. Untuk MPPA ya tuh kan kena ya. Ini kurang lebih kena area resist yang sudah saya buatkan tuh. Ya, setelah kena 450 dan hari ini auto dicek bawah. Boom ya. Ini happen. Ini kejadian. Jadi untuk MPPA area supportnya di 404. Kalau ini sampai ditembus ada potensi untuk turun lagi ke 364. Ya. Next di mana? Ya.
Ini kan sudah adanya, ini belum valid ya. Sorry, ini belum valid. Kalau dia sampai break 404 berarti ada swing high valid, baru kita tentukan menggunakan Fibonacci. Tapi sementara waktu kalau dia break 404 ya supportnya next di 364 ya, sesuai peak di sini. Kita lanjut, di sini ada saham ITMG. ITMG karena juga ada dividen jumbo ya. Ini hati-hati, bisa jadi ada dividen trap ya. Hati-hati, ada dividen trap, dividennya besar sekali, jadi banyak yang masuk mungkin ya, mungkin banyak yang masuk atau banyak yang takut juga. Tapi secara teknikal, karena kita membahasnya secara teknikal, area supportnya di 27.000 dan untuk resistennya di 30.200 untuk ITMG. Hati-hati ya, ini dividennya tanggal 4 April ya, bentar lagi. Kita lanjut, di sini ada saham agro. Itu untuk agro ini koreksi lagi ya di harga 12.40 sesuai dengan supportnya ya. Nah, ini yang perlu kita lihat. Oke. Nah, ini ada dua kemungkinan di agro ini. Tuh, oke. Untuk agro ya, perhatikan di sini. Kalau dia seumpamanya, ya kalau seumpamanya agro berhasil reject di harga 12.35, ini kemungkinan besar nanti kalau dia reject, volumenya cukup besar dan ini terjadinya golden crossing. Ya kalau ini sampai terjadinya golden crossing, agro ini berpotensi untuk naik lebih tinggi di 13.45. Dan kalau dia sampai break 13.45 berarti ini merupakan pola double bottom. Untuk agro ya oke lah kalau mau dipantau ya, karena kalau dia sampai reject ya di 12.35 ini ada potensi untuk naik ke 13.45. Oke, saya rasa sudah cukup untuk agro. Tapi ingat ya, secara tren besar agro ini masih downtrend. Kita lanjut, di sini ada saham ESA. Oke. Oke ya. Saya sedikit kaget sama ESA. Sorry. Saya sedikit kaget ini. Atau reject atas. Wow. Bentar. Atau reject atas. Ini sudah maksimum ya. Sebentar ya guys. Ini perasaan ya. Perasaan tadi saya tinggal untuk ESA ini. Ya saya tinggal itu masih di harga 900-an. Tapi nggak tahu ya. Coba komen di bawah. Ya, dia kapan naiknya? Di sesi 1 atau sesi 2? Ya, setahu saya tadi masih 900-an ya. Sekarang auto reject ke atas. Aduh, lengah saya ya. Ini untuk ESA area supportnya di 975 hingga 1020. Ya untuk area resistnya ya bisa ditentukan secara psikologis lah ya. Ini di 1500 tuh sampai nggak kelihatan. Ya kita step by step saja di 1250 untuk area resistnya. Ya nextnya di 1500 untuk ESA. Wow ya, ini keren ini. Keren tapi rada ngeri ya. Jadi untuk ESA demikian dahulu, kita lanjut ya. Di sini ada saham Akra. Untuk Akra ini mungkin reject dulu. Oke. Nah, ini kalau sudah seperti ini yang menarik ya, ini yang menarik. Kalau adanya swing low, swing high yang baru terjadi, ini menarik. Saya suka seperti ini. Ya. Ini untuk Akra ya, perhatikan. Ini target belinya di harga 800 hingga 830 lah, boleh entry ya. Untuk Akra targetnya di sana, kalau sudah entry di sini untuk resistennya bisa lah nanti TP di 890, selanjutnya di 970. Oke. Mungkin segitu dahulu untuk Akra ya. Ini sudah cukup jelas, sementara masih tunggu dulu untuk koreksi. Kita lanjut, di sini ada saham AALI. Oke, untuk AALI hari ini closing di 12.550. Ya, sementara waktu untuk AALI resistennya tetap ya di 13.000 ya. Itu resistennya masih tetap. Untuk area support terdekatnya ini di 11.650 hingga 12.000. Ya, ini area support terdekatnya, area demand. Tuh. Ya, jadi untuk AALI bisa diperhatikan lagi. Kita lanjut, di sini ada saham BRIS.
Tuh ya, too much garis di BRIS ini. Untuk BRIS area supportnya di 1600 ya, kita bisa antisipasi di 1600. Tapi ini sudah mulai agak membimbangkan karena ya sebaiknya bisa dilepas dulu lah untuk BRIS ini ya. Kalau menurut saya, tapi perlu dianalisa kembali ya. Kalau menurut saya BRIS ini perlu dilepas dulu. Nih, candle-nya sudah rusak ini. Tuh. Ya, jadi untuk BRIS ya memang area supportnya tetap di 1610 tapi sebagai toleransi di 1600. Kalau dia sampai break ya lanjut turun lagi ke 1535 untuk BRIS ya. Tapi kalau dia memang masih reject ya lanjut naik lagi ke 1670 dan selanjutnya di 1720. Tapi secara momentum kurang baik. Kita lanjut, di sini ada saham DGIK. Tuh untuk DGIK ya naik lagi nih 6%. Oke. Ini area resisten ya yang sudah saya buat 181 hingga 188. Ini merupakan area resist, tapi kalau saya lihat ini bisa atau ada potensi untuk ditembus. Kalau ini ditembus ya secara teknikal lanjut naik lagi ke 206. 206 atau 200 ya di area sanaan, tapi kita coba cek dulu dari Proxum. Nih ya, perhatikan yang akumulasi ada AK, MGBK, distribusi ada YP, CP dan PD. Ini rata-rata 181, 184, 183. Jadi untuk DGIK demikian, kita lanjut. Di sini ada saham SRTG. Oke. Nih bingung ya kali yang grup member member MC saham terutama ya. Jadi gini, saya kasih tahu jujur-jujur saja ya. Untuk SRTG ini kan sempat naik di 3120 ya, dan target kita, sinyal pertama kita untuk SRTG, either kita beli saat breakout atau kita beli saat retest. Retestnya di mana? Di harga 2840 hingga 2910. Ya. Tapi saya terkecoh nih. Saya sudah entry tepat di 3110. Karena saya kira pada saat itu lagi panas-panasnya dan saya kira akan breakout 3120. Tapi ternyata nggak breakout, malah kesentuh dikit 3120. Jadi hanya kesentuh satu baris, satu tick harga dari harga beli saya. Dibanding turun deh. Ya, dibanding turun. Saya beli di sini ternyata nggak kuat, turun lagi. Di sini saya tunggu ranging, ternyata nggak kuat untuk sampai BIP itu nggak kuat. Ya, masih floating loss terus. Nih, kemarin tanggal 30 Maret saya averaging down. Ya, saya averaging down dan memang tepat reject di EMA 90, hari ini ditutup hijau. Ya, hari ini closingnya di 2730. Tapi ini kan 2730 secara nilai closing. Tapi kalau kita lihat secara market tadi live, ini nggak di 2730. Di 2690, 2680 di area sana SRTG. Tapi saat closing mungkin ada orang yang beli buy on close sehingga harganya naik. Ya. Untuk SRTG ya memang masih di area demand-nya 2700 hingga 2750. Ini secara teknikal ini masih bagus. Karena apa? Karena masih uptrend. Meskipun ini sideways ya setidaknya bisa menyentuh area resistance sideways-nya di 2840 hingga 2910. Ini masih oke. Dan memang kemarin tanggal 30 Maret di sini saya sudah averaging down cukup banyak ya. Jadi memang harganya sudah lumayan turun. Ya untuk SRTG kita masih pantau. Kita berharap dia masih bisa reject, dia masih bisa retest di 2840 hingga di harga 2910. Tapi kalau ini di break ya langsung lanjut naik lagi ke 3120, lanjut naik lagi ke 3270. Untuk SRTG ini masih oke kalau mau di hold ya. Nggak ada masalah karena masih strong uptrend. Ini kita tinggal tunggu momentum saja. Kita lanjut ya, di sini ada saham BAPE. BAPE hari ini naik ya, sempat juga beberapa kali di area demand areanya 177 hingga 185, tapi hari ini breakout dengan percaya dirinya di harga 195. Untuk BAPE ya nggak apa-apa sih, di hold saja. Ini targetnya masih di 210 ya. Targetnya BAPE ini masih di 210. Kalau memang besok retest ya mentok target retestnya di 190 lah, itu paling mentok ya, paling bawah. Tapi ya so far target BAPE masih di 210. Boleh di hold ya, oke untuk BAPE. Kita lanjut, di sini ada saham TAPG.
Tuh, untuk TAPG ya, sementara ya memang area supportnya di 700 hingga 745. Itu area supportnya. Ya kita lihat saja apakah dia reject di EMA 90, yang dimana berhubungan sekali dengan area demand-nya. Kalau dia sampai reject, target minimumnya di 785. Ya. TAPG kalau dia masih bisa bertahan di atas 700, targetnya di 785 langsung. Ya, jadi untuk TAPG demikian. Kita lanjut, di sini ada saham Nano. Nano baru IPO ya. Kita coba cek dulu dari broker summary. Tuh Nano ya, yang Akomada PD, AIKK, PP, dan yang distribusi ada YP, CCDX, XL, dan banyak lagi. Ini 126 rata-ratanya ya, 126 lah untuk Nano perdagangan hari ini. Kita lanjut ya, di sini ada saham GSCO. Hari ini GSCO auto reject bawah lagi ya. Tuh. Ya, auto reject bawah. Apakah masih ada harapan? Ada harapan. Ya, ini ada harapan. Kalau dia sampai reject di harga 128, ya setidaknya di ya 127 lah. 127 hingga 131 ini kan merupakan area demand-nya, di mana sempat ada terjadinya rejection di arah sana. Ya, 127 hingga 131. Kalau dia sampai reject di sini berarti dia sudah membentuk pola double bottom. Ya, double bottom di sini. Kalau dia sampai reject di 127 hingga 131 dengan diiringi oleh momentum stokastik yang pas, ada potensi ya setidaknya bisa diangkat naik lah di harga 151. Kalau ini tembus ya lanjut naik lagi ke neckline 167. Jadi untuk GCCO demikian ya, tapi kalau dia sudah break ya bisa stop loss. Kita lanjut, di sini ada saham NIKL. Untuk nikel ya, hari ini closing di 955 dengan persentase plus 0,53. Secara teknikal area supportnya di 885, ada lagi di 930, dan juga ada lagi di 1035 untuk area resistennya. 1000 lagi. Nah ini ya, jadi sudah ada 2 titik. Untuk nikel supportnya di 930, resist di 1000, sementara kalau saya lihat masih mengarah turun, kemungkinan akan retest terlebih dahulu, ada koreksi di 930 baru akan lanjut naik lagi. Tapi ya masih perlu dipantau ya untuk nikel. Kita lanjut, di sini ada saham WMUU. Untuk WMUU kemungkinan ya masih koreksi dulu ya. Ini masih koreksi dulu, targetnya di 149 hingga 153. Secara stokastik juga memang masih ada pelemahan harga ya. Jadi ya diperhatikan saja untuk WMUU. Kalau mau averaging down ya nanti tunggu saja di kotak ungu. Nanti ya nggak apa-apa lah kalau mau averaging down di 149 hingga 153. Target resisten masih di 176 hingga 180. Itu untuk WMUU ya masih sekilas saja ya. Ini kemungkinan akan naik sih. Kita lanjut, di sini ada saham MLPL. Tuh untuk MLPL ini koreksi ya, minus 4% nih. Ya, panik ya, panik. Nah, ini sudah 2 hari, kurang lebih 3 hari lah ini sudah koreksi terus. Targetnya di mana sih? Ya, turning point-nya di mana? Untuk MLPL kalau saya lihat ada area support di harga 218 hingga 230. Itu area supportnya, tapi kalau memang dia, nah ini ya banyak skenario-nya di analisa teknikal ini. Tapi saya nggak mau terlalu jelimet daripada teman-teman nanti tambah kepikiran ya seperti itu. Ya saya kasih yang simpel saja. Untuk area support MLPL sekarang posisinya di 218 hingga 230. Kalau dia berhasil reject ya naik lagi ke 266. Tapi kalau ini berhasil malah ini turun ya, malah 218 ini di break, ya ada potensi untuk turun ya. Target turunnya di 180. Jadi untuk MLPL demikian. Kita next, di sini ada saham Raja. Oke, untuk Raja hari ini closing di 185 dengan persentase plus 0,54% ya untuk Raja. Oke. Bentar ya, saya delete dulu. Nih, kalau mau dijadikan area support bisa ya untuk Raja ini. Kalau mau dijadikan area support bisa 172 hingga 180, oke.
Ya ini whipsaw saja, hanya false break. Resisten di 204 dan 228. Jadi untuk raja ya yang mau coba beli sih bisa sih 172 hingga 180 karena stokastiknya juga cukup oke, momentumnya lagi bagus. Tapi kalau mau maksimum profit ya bisa beli di kotak ungu, target resisten di 204. Untuk target terdekat sih di 192 ya. Oke, kita lanjut. Di sini ada saham Soci. Soci hari ini koreksi lagi di harga 204 dengan persentase min 0,97%. Memang Soci membuat higher low cukup rutin ya. Tapi kalau saya lihat ini potensinya masih lanjut turun ya. Kalau kita lihat dari stokastik ya, karena kan masih turun nih. Ya kalau Soci kira-kira saya tunggu nanti di 195, 190, maybe di area sana baru bisa entry. Tapi kalau memang belum ya gunakan manajemen yang bagus. Karena ini bisa jadi nanti ada pola head and shoulder seperti itu. Jadi banyak ya kasusnya. Karena ini secara trend besar juga masih sideways ya. Jadi masih belum ada arah. Kita lanjut, di sini ada saham Bevin. Tuh untuk Bevin ya, hari ini closing di 1280. Seharusnya nggak lama lagi naik sih. Ya. Seharusnya nggak lama lagi naik karena secara stokastik ini juga cukup bagus. Area supportnya di 1235 hingga 1260. Ya, ini area supportnya. Oke, bentar. Ya, jadi untuk Bevin ya selama dia masih bisa bertahan di atas 1235 ini masih boleh di hold dan masih layak karena masih uptrend ya, ini masih strong. Targetnya Bevin itu masih di 1500 1600 maybe di area sanaan. Di grup premium juga sudah saya katakan ya. Untuk Bevin ini targetnya masih cukup oke, tapi kalau mau short term ya 1305 hingga 1340 ini area resistnya. Oke ya. Untuk Bevin mungkin segitu dulu. Kalau memang di hari tes 1235 ya kita buyback. Ya, kita buyback karena ya sambil nunggu ini ya Mas 90-nya bergerak ya. Mungkin ya ini juga bagus sebenarnya untuk Bevin. Nanti akan saya arahkan lagi ya, terutama yang di grup premium. Kita lanjut, di sini ada saham IPPE. IPPE closing di 370 dengan persentase min 6,57%. Untuk IPPE area supportnya di 372, untuk area resistnya di 460 hingga 492. Kalau seumpamanya besok IPPE berhasil rejection di 370, berarti bagus ya untuk IPPE. Kalau dia berhasil reject di 370. Tapi kalau memang dia nggak berhasil reject, malah lanjut turun lagi ya dalam ya, itu berarti sudah cut loss, sudah fix cut loss. Tapi kalau memang IPPE malah reject ya nggak apa-apa, di hold saja. Kalau mau nambah muatan juga bisa, karena targetnya masih di 430 dan 460. Kita lanjut, di sini ada saham BBB. Tuh, untuk BBB hari ini closing di 2230 dengan persentase min 1,33%. Sementara juga BBB kan sudah saya katakan ya, ini masih ranging saja di triangle-nya. Ya kalau mau beli sih ya bisa tunggu di 2100 lah ya. Bisa tunggu di 2100 sekalian nanti rejection di EMA 90-nya. Sekalian lah. Tunggu di 2100 ini baru bisa entry. Untuk area resistnya ya tetap sih. Resistnya tetap di 2300-an lah untuk BBB ya. Saya kasih tanda saja. Tuh ya. Jadi untuk BBB mungkin segitu dulu. Kita lanjut, di sini ada sampai SKT. PSKT closing di 89 ini mungkin ada candle bullish ya. Kalau dia memang besok bullish ya berarti lanjut naik lagi. Ya. Targetnya di 98 untuk PSKT. Ya secara teknikal nggak bagus ya kalau saya bilang. Secara teknikal ini nggak seberapa bagus. Tuh ya, support kuatnya di 84, untuk area resistance-nya di 98. Kalau dia berhasil tembus 98 ya lanjut naik lagi ke 105 ya. Mungkin segitu dulu untuk teknikalnya PSKT, tapi kita coba cek dulu dari broker summary-nya ya untuk PSKT. Nih, yang akumulasi ya bisa perhatikan. Ini banyak brokernya tapi kecil-kecil banyak ini. Distribusinya ada YB dan LS yang paling banyak ya. Jadi untuk PSKT mungkin segitu dahulu. Thank you sudah mendengarkan atau mendengarkan penjelasan di video kali ini. Dan semoga saja bermanfaat ya. Yang belum subscribe bisa klik tombol subscribe. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Goodbye.